semuanya. Di sini kita akan menyampaikan tentang kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi dan masa kehamilan yang disusun oleh kelompok 2. Kelompok kami beranggota Evina, Evi, Fani, Resi, Jihan, Kadis, Khairunisa, Laili, Marsanda, Meida, Meifa, Milati, Nabila Wajihan, dan Nabila Fitria. Baik, sebelum memasuki ke materi kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi dan juga masa kehamilan, akan lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pentingnya status gizi ibu sebelum dan selama hamil, yaitu untuk mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi yang baik. Namun, sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi, khususnya gizi kurang seperti anemia gizi. Sebelumnya, apa sih sebenarnya prakonsepsi itu? Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum terjadinya kehamilan atau pembuahan. Sering disebut masa persiapan kehamilan. Periode prakonsepsi terjadi rentan waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Reproduksi manusia membutuhkan zat gizi yang cukup. Asupan gizi yang harus diperhatikan agar mencapai kematangan seksual. Gizi yang seimbang akan menentukan kesehatan organ reproduksi pula. Selanjutnya, menata gizi pada masa prakonsepsi itu sangat penting. Karena dengan gizi yang baik dan seimbang akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi, yaitu dengan lancarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur kualitas baik, dan proses pembuahan yang sempurna. Gizi yang baik juga dapat berperan penting dalam penyediaan cadangan gizi untuk tumbuh kembang janin. Gizi yang cukup dan seimbang akan mempengaruhi kondisi kesehatan pada masa konsepsi dan kehamilan serta dapat memutuskan mata rantai masalah kekurangan gizi pada masa kehamilan. Menjaga kecukupan gizi bagi calon ibu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan energi kronis atau KEK yang dapat menyebabkan berbagai resiko kehamilan seperti terjadinya anemia, berat badan lahir rendah atau BBLR, resiko stunting, cacat lahir, resiko penyakit kronis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dengan menjaga kecukupan gizi pada masa pranikah dan prakonsepsi juga penting bagi wanita usia subur untuk mempersiapkan periode 1000 HPK atau hari pertama kehidupan calon bayinya. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan pada masa prakonsepsi? Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dilakukan 3-6 bulan sebelum masa prakonsepsi dengan meliputi pemeriksaan TORCH, HIV, pemeriksaan golongan darah dan resus, dan juga cek laboratorium. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga dan mengonsumsi vitamin. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan asupan gizi. Yang keempat, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, begadang, dan lain-lain. Yang kelima, memperbanyak ilmu pengetahuan tentang kecukupan gizi pada masa prakonsepsi. Yang enam, persiapan psikologis. Yang ketujuh, persiapan finansial. Sekarang, yuk kita kenali kebutuhan gizi yang penting pada masa prakonsepsi. Yang pertama ada asam folat. Asupan harian sebesar 400 mcg atau 0,4 mg asam folat sangat disarankan untuk perempuan pada masa prakonsepsi. Karena asam folat dapat diperoleh dari beraneka ragam makanan seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, maupun suplementasi. Selanjutnya ada vitamin A. Pada masa prakonsepsi disarankan untuk mengkonsumsi suplementasi vitamin A maksimal 5000 UI. Selanjutnya ada protein. Asupan protein yang dianjurkan pada masa prakonsepsi adalah sebesar 60 gram. Protein terdiri dari ayam, daging sapi, telur, dan susu. Selanjutnya ada lemak. Direkomendasikan untuk mengonsumsi lemak sebesar 15-30% dari total energi.
Namun, pemenuhan lemak yang dikonsumsi harus juga diperhatikan. Untuk lemak jenuh dan trans untuk perlu dibatasi. Selanjutnya ada karbohidrat. Direkomendasikan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebesar 130 gram dalam sehari. Untuk jenis karbohidrat kompleks lebih diutamakan untuk perempuan dengan berat badan berlebih. Selanjutnya ada serat. Konsumsi serat dalam jumlah cukup sangat baik untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, stroke, maupun kanker. Sumber serat yang baik bagi kesehatan misalnya buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian dalam bentuk utuh dan bukan olahan. Selanjutnya ada seng. Seng harus terpenuhi untuk menjaga fungsi organ seksual laki-laki, produksi sperma, dan kelincahan sperma. Sumber makanan yang didapat dari kerang, tongkol, lobster, ranjungan, daging, ayam, hati, telur, dan labu kuning. Selanjutnya ada kalsium. Perempuan yang berencana hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi setidaknya 1000 mg per hari. Sumbernya bisa didapat dari susu, salmon, ikan kembung, keju, dan juga yogurt. Selanjutnya, apa sih yang perlu dihindari pada masa prakonsepsi ini? Pada masa prakonsepsi ini dianjurkan untuk berhenti atau membatasi mengkonsumsi kafein dan menghindari segala bentuk alkohol, pemanis buatan, pewarna buatan, rokok, asam rokok, serta obat-obatan yang tidak diperlukan. Teman-teman, kalian pada tahu nggak sih kehamilan itu apa? Jadi, kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Gizi seimbang bagi ibu hamil merupakan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Peningkatan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Ibu hamil juga mengalami peningkatan kebutuhan gizi loh. Nah, hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi peningkatan kebutuhan gizinya? Yang pertama, pertumbuhan janin dalam kandungan. Adanya janin dalam kandungan yang terus berkembang memerlukan asupan gizi yang baik bagi janin, sehingga kebutuhan gizi tidak hanya untuk ibu saja, tetapi untuk janinnya juga. Yang kedua, mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu. Pemenuhan nutrisi yang baik dan sesuai bagi ibu hamil juga berperan penting dalam mempertahankan kesehatan untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang ketiga, sebagai cadangan masa laktasi. Di sini, zat gizi sangat berperan penting sebagai cadangan masa laktasi, terlebih pada kehamilan trimester terakhir. Yang keempat, proses penyembuhan luka persalinan. Berikut merupakan tabel dari peningkatan kebutuhan zat gizi makro pada ibu hamil. Peningkatan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil naik perlahan seiring dengan pertumbuhan janin. Pada trimester 1, peningkatan energi, protein, dan karbohidrat yang dibutuhkan tidak sebanyak pada trimester 2 dan 3. Peningkatan kebutuhan zat gizi mikro pada ibu hamil. Yang pertama ada zat besi. Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi zat besi sebanyak 27 mg sehari dan minimal mengkonsumsi 60 tablet Fe dalam satu periode kehamilan. Yang kedua ada asam folat. Dibutuhkan asam folat tambahan sebanyak 200 mikrogram menjadi 600 sampai 800 mikrogram selama kehamilan. Selanjutnya ada kalsium. Dibutuhkan kalsium tambahan sebanyak 200 mg menjadi 1000 mg dan dibagi menjadi 2 dosis yaitu 500 mg per hari. Selanjutnya ada vitamin A. Dibutuhkan tambahan vitamin A sebanyak 300 mg. Vitamin B dibutuhkan tambahan vitamin B1, B2, B3, B5, dan B6 pada saat kehamilan. Vitamin C dibutuhkan tambahan vitamin C sebanyak 10 mg. Ada juga beberapa zat gizi mikro yang dibutuhkan pada saat kehamilan, antara lain iodium, seng, selenium, mangan, tembaga, dan kromium. Berikut merupakan porsi 1 kali makan ibu hamil yang seimbang. Porsi 1 kali makan ibu hamil yang seimbang terdapat karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, vitamin, dan mineral dalam satu porsinya. Berikut merupakan anjuran porsi makan dalam sekali makan, di mana dalam satu porsinya
Terdapat makanan yang mengandung satu karbohidrat, yaitu nasi yang dapat digantikan dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi, serealia, dan lain sebagainya. Kemudian, protein hewani yang bersumber dari daging, ikan, dan lain sebagainya. Protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Lalu ada sayur-sayuran yang dapat dikombinasikan dalam satu mangkok. Yang terakhir adalah buah-buahan seperti jeruk, pepaya, melon, dan lain sebagainya yang sesuai dengan minat dan selera ibu. Dari beberapa kelompok pangan ini dikonsumsi sesuai dengan anjuran dalam seporsi satu kali makan seperti pada tabel berikut. Frekuensi makanan. Frekuensi makan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Setiap semester berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan di setiap semesternya. Ibu hamil tetap harus memperhatikan frekuensi makan yang dianjurkan di setiap semester yang berbeda. Selanjutnya adalah mengenai konsumsi air putih. Minum air putih yang lebih banyak dapat menyebabkan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa, dan mengatur suhu tubuh. Asupan air minum ibu hamil sekitar 2.400 hingga 2.700 ml per hari, atau setara dengan 8-9 gelas ukuran sedang dalam sehari. Gimana ya pola makan pada ibu hamil? Pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh trimesternya. Terdapat beberapa kondisi pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi pola makannya. Masalah yang mempengaruhi asupan ibu hamil biasanya adalah mual dan muntah, sehingga ibu hamil disarankan untuk makan dengan porsi kecil tetapi dengan frekuensi sering. Ibu hamil juga disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kering, tidak mengandung banyak air, dan menghindari makanan yang berbumbu tajam dan berminyak. Lalu pada trimester 2, nafsu makan ibu hamil lebih meningkat daripada trimester 1. Maka ibu hamil disarankan untuk makan dengan teratur dan memenuhi kebutuhan gizi secara maksimal. Selanjutnya pada trimester 3, pertumbuhan dan perkembangan janin lebih cepat, sehingga nafsu makan ibu juga baik pada trimester 3. Ibu memerlukan tambahan nutrisi untuk mempersiapkan persalinan dan meningkatkan porsi makan, terutama lauk berprotein tinggi. Lalu apa saja sih dampaknya jika ibu hamil kekurangan gizi? Kekurangan gizi pada ibu hamil disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat kekurangan gizi adalah ibu merasa lemah dan kurang nafsu makan, anemia pada ibu yang disebabkan kurangnya asupan zat besi, kekurangan energi kronik, lalu terhambatnya pertumbuhan janin karena asupan gizi pada ibu kurang dari kebutuhan, sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan baik. Lalu anemia pada bayi karena kurangnya asupan zat besi oleh ibu, dan berat badan lahir rendah. Ibu dengan PEG dan anemia beresiko untuk melahirkan bayi BPLR. Bayi BPLR dapat meningkatkan terjadinya stunting pada bayi tersebut. Gimana sih cara mengetahui status gizi pada ibu hamil? Cara mengetahui status gizi pada ibu hamil dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila. Ukuran lila normal yaitu lebih dari 23,5 cm. Ibu juga harus memantau pertambahan berat badan untuk mengetahui apakah pertambahan berat badan normal selama kehamilan. Dan ibu harus periksa tumbuh kembang janin secara rutin untuk memantau kesehatan janin. Apa saja ya yang perlu dihindari? Yang pertama, menghindari daging, telur, dan ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Lalu membatasi makanan yang mengandung gas. Contohnya ada nangka, kol, dan ubi jalar karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat janin ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.